Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini saya kembali hadir untuk menina bobokkan kalian dengan cerita-cerita mistis. Siapa nih yang belum bisa tidur dan nunggu-nunggu dari tadi cerita di Ada Apa Gerangan? Ya sudah, kita langsung memejamkan mata dengan cerita yang akan saya bacakan. Kali ini ada sebuah cerita pendakian lagi. Pendakian ke Gunung Arjuna yang dialami oleh Edi, yang sebelumnya dia bersama keenam temannya mendaki ke Gunung Sumbing dan mendapati sebuah kejadian yang mistis karena salah satu dari 3 wanita mengalami kesurupan. Bagi yang belum nyimak, bisa cek video sebelumnya ya. Nah, video kali ini atau cerita kali ini saya akan membacakan kisah pengalaman Edi ketika mendaki ke Gunung Arjuna bersama satu temannya yang dari Pasuruan. Tapi ternyata temannya itu bukan temannya, alias jin yang menyerupai temannya yang sudah meninggal kecelakaan. Nah, baiklah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pejamkan mata, letakkan gadget kalian. Ceritanya mulai dari sini. Setelah pendakian dari Gunung Sumbing kemarin, Rian, Ali, dan teman-teman yang lain melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Setiap pagi mereka masing-masing membantu kegiatan orang tua di rumah. Sementara malam harinya, mereka biasa nongkrong sambil bermain gitar di tempat tongkrongan mereka, yaitu Rumah Wahyu. 1 minggu setelah pendakian mereka di Gunung Sumbing, ada kabar baik dari salah satu teman Rian yang bernama Anto. Dia adalah seorang mandor proyek. Kala itu, Anto mengabarkan bahwasannya ada proyek di wilayah Surabaya, Jawa Timur, yang membutuhkan beberapa tenaga kerja untuk menggarap instalasi sebuah rumah kos-kosan, yang mana proyek itu dijadwalkan berjalan sekitar 3 bulanan. Mendengar kabar tersebut, mereka pun kembali bersatu untuk mengerjakan proyek itu. Wahyu, Rian, Ali, Dwi, Edi, dan juga Yono, mereka sepakat untuk berangkat ke Surabaya. Begitulah kurang lebihnya kehidupan para pekerja proyek atau bangunan. Mereka akan berpindah-pindah tempat, dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dari kota satu ke kota yang lainnya. Bahkan tak jarang pula ada yang dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Sepengetahuan orang awam yang namanya pekerja proyek, ya palingan hanya berurusan dengan batu bata, semen, pasir, besi, dan lain-lain. Padahal di suatu bangunan, misalnya gedung, di sana sudah dibagi profesinya masing-masing dengan bidang pekerjaannya masing-masing, dan tidak semuanya berurusan dengan semen maupun pasir. Singkat cerita, mereka sampailah di kota Surabaya. Di sana mereka bekerja dengan giat sehari-harinya. Terkadang 1 minggu sekali atau setelah gajian, mereka menyempatkan diri untuk jalan-jalan di kota Surabaya, terutama yang mereka sering datang ke wilayah wisata di daerah sana, karena memang lokasi pekerjaan mereka tidak jauh dari tempat wisata yang ada di sana. Dan tidak terasa kebersamaan mereka di tempat itu sudah berjalan 1 bulan lamanya. Salah satu dari mereka yang bernama Edi pada satu hari ditelepon oleh temannya. "Halo Ed, apa kabar nih?" kata temannya yang bernama Samsul. Mereka saling kenal ketika mereka pernah mendaki bareng ke Gunung Slamet sekitar 1 tahun yang lalu. "Alhamdulillah sehat Sul, lu gimana? Sehat kan?" tanya Edi. "Alhamdulillah, saya juga sehat Ed. Ngomong-ngomong, kamu sekarang di mana ini?" tanya Samsul. "Aku lagi ada proyek di Surabaya nih." "Wih, deket dong kesini, kebetulan banget, kayak udah diatur. Aku mau ajak kamu nih ke Arjuna. Gimana, bisa nggak?" tanya Samsul. "Waduh, kalau ngomongin gunung sih udah gatel banget kakiku. Coba deh, nanti aku omongin sama teman-teman aku. Kalau mereka pada mau, gas lah, kapan kita muncaknya?" kata Edi. "Aku sih rencananya pengen ngajak kamu aja Ed,
kita berdua aja naik ke sananya. Gimana? Mau nggak? Kata Samsul. Wah, kalau berdua doang sih aku agak bingung ini. Soalnya kan di sini aku kerja juga sama rombongan pendaki teman-teman sekampung yang dulu kita ketemu itu. Aku takutnya nggak enak lah sama yang lain kalau nggak diajak, sahut Edi. Oh, ya udahlah terserah. Coba aja tanyain mereka dulu, pada mau atau enggak, tanya Samsul. Oke lah, nanti aku kabarin lagi ya, sore palingan. Misalkan teman-teman aku bisa ya aku berangkat. Terserahlah kapan maunya. Misalkan kawan-kawan aku nggak bisa, ya udah kita berdua aja yang naik. Yang penting aku udah tawarin mereka dulu, kata Edi. Oke lah kalau gitu, aku tunggu kabar baiknya ya, sahut Samsul. Singkat cerita, sore harinya saat setelah pulang kerja, Edi pun bercerita kepada teman-temannya perihal keinginannya untuk pergi ke tempat temannya yang ada di kota Pasuruan, yang mana mereka ingin mendaki ke Gunung Arjuno. Tapi ternyata teman-teman Edi ini seperti Rian, Ali, Dwi, dan yang lain, mereka belum ingin muncak lebih dahulu. Rencananya mereka ingin kembali menikmati puncak Gunung Slamet, namun setelah selesai proyek. Dan nampaknya memang semua itu sudah menjadi takdir. Akhirnya Edi pun berpamitan pada mandornya izin untuk melakukan pendakian bersama temannya. Mandornya pun mengizinkan, asal tidak lebih dari 3 hari. Dan Edi pun mengiyakannya. Sesaat setelah itu, Edi langsung kembali menelpon Samsul temannya tersebut. Dan akhirnya mereka pun menemui suatu kesepakatan, menentukan waktu dan tempat mereka untuk bertemu. Mereka pun sepakat untuk bertemu di basecamp Arjuno via Tretes. Mereka hendak melakukan pendakian pada hari Rabu malam Kamis. Maka Edi berangkat dari Surabaya menuju Pasuruan pada hari Rabu pagi. Sejak saat Edi sudah mulai meninggalkan kota Surabaya menuju Pasuruan, antara Samsul dan Edi tidak ada kontak sama sekali. Karena mereka sudah yakin satu sama lain bahwasanya mereka pasti akan bertemu. Dan Edi pun yakin kalau kawannya itu tidak mungkin berbohong. Dengan penuh semangat, Edi pun berangkat dari Surabaya menuju basecamp Gunung Arjuno via Tretes. Edi sampai di basecamp pendakian Gunung Arjuno tepat pada pukul 10 pagi. Dia memilih melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Tretes karena jalur tersebut adalah jalur yang paling dekat dengan tempat tinggal Samsul. Dia pun memilih untuk menunggu Samsul di salah satu warung dekat basecamp sembari berbincang-bincang dengan penduduk sekitar Gunung Arjuno dan berkata dalam hatinya bahwa ia akan menaklukkan Gunung Arjuno dengan segera tanpa hambatan apapun. Ia pun memandangi puncak Gunung Arjuno dengan banyaknya harapan. Ia ingin melepaskan penat dan ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa Arjuno tidak semenyeramkan itu dan sangat mudah untuk ditaklukkan. Ketika sedang beristirahat di warung dekat basecamp, banyak penduduk lokal yang menanyakan tentang pendakian Edi. Tentu dengan senang hati Edi pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan para penduduk. Lagi nunggu teman ya mas? Iya pak, kebetulan janjian langsung di sini, kata Edi. Memang temannya dari mana mas? Tanya bapak itu lagi. Udah di Pasuruan pak. Ya kalau mau naik sendiri aja dulu mas, biar temennya nanti nyusul, kata bapak tersebut. Gak apa-apa lah pak, saya nunggu aja. Soalnya kita mendaki cuma berdua kok, sahut Edi. Oh ya sudah, hati-hati ya mas. Apalagi nanti saat melintasi alas Lali Jiwo, kata bapak tersebut. Memangnya kenapa pak? Ya banyak-banyak aja baca doa. Pikiran harus fokus, jangan ngelamun. Di sana kalau kamu ngelamun, bisa lupa diri. Maka dari itu, penting sekali fokus saat melakukan pendakian. Apalagi saat melewati alas Lali Jiwo, kata bapak itu lagi. Siap pak, saya akan selalu ingat pesan bapak, sahut Edi dengan penuh semangat. Dia kemudian melanjutkan lamunannya sembari menunggu kedatangan Samsul. Dia sudah menunggu hampir 2 jam lamanya. Namun batang hidung Samsul tak kunjung muncul di hadapannya. Wajah Edi pun berubah menjadi sedikit kesal karena Samsul tak kunjung datang. Bahkan sudah melebihi 2 jam dari jam yang sudah direncanakan. Kalau sampai jam 1 dia nggak datang, aku naik duluan ini,
sendiri juga nggak apa-apa, kata Edi dalam hati. Ketika itu Edi menggunakan baju dengan warna merah. Padahal baju berwarna merah menjadi salah satu larangan saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuna. Sama halnya tidak diperbolehkan mengenakan baju berwarna hijau di pantai selatan. Baju berwarna merah pun tidak diperbolehkan dikenakan saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuna. Namun nampaknya Edi tidak mengetahui persoalan tersebut. Terlebih lagi belum ada penduduk yang menegurnya. Setelah menunggu hampir 3 jam, orang yang dinanti-nantikan oleh Edi pun akhirnya tiba. Samsul datang dengan baju yang berwarna merah dan tas kecil yang melekat di pundaknya. Duh, dari mana aja kamu, Sul? Kata Edi, agak sedikit kesal karena lama menunggu. Aku udah nunggu kamu hampir 3 jam, hampir aja aku naik sendiri, kata Edi dengan sedikit kesal. Samsul pun hanya tersenyum dengan pertanyaan Edi tersebut. Ia sama sekali tidak menjawabnya. Yuk lebih baik kita registrasi aja dulu, kata Edi. Lagi dan lagi, Samsul tidak menjawab ajakan Edi. Dengan menganggukkan kepalanya yang nampak terlihat pucat, Edi pun kemudian mengajak Samsul untuk datang ke loket registrasi. Dia kemudian langsung mendapatkan tiket masuk dan bergegas untuk melakukan pendakian berdua dengan Samsul. Masnya sendirian? Tanya orang basecamp. Enggak pak, berdua. Saya minta tiketnya ya pak, kata Edi. Lah, mana temannya mas? Tanya si penjaga. Ini di belakang saya. Udah pak, saya nggak punya banyak waktu nih. Udah mau sore. Saya ingin bergegas melakukan pendakian, sahut Edi. Tanpa disadari bahwa pertanyaan tersebut muncul karena petugas loket tidak melihat Samsul di belakang sosok Edi. Sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab petugas loket khawatir kalau Edi melakukan pendakian seorang diri. Dan hal tersebut sangatlah berbahaya. Bukan hanya menanyakan keberadaan Samsul, petugas tersebut pun menyinggung warna baju yang dikenakan oleh Edi. Sebab saat itu Edi sedang menggunakan baju berwarna merah. Sedangkan ada pantangan di Gunung Arjuna bahwa para pendaki dilarang menggunakan pakaian atau hal yang berwarna merah. Sebab hal tersebut bisa mendatangkan malapetaka. Mau naik pakai baju itu emangnya? Tanya petugas. Kenapa pak? Sahut Edi. Apa kamu pernah dengar bahwa saat naik ke Arjuna diusahakan untuk menghindari penggunaan warna merah? Papar petugas tersebut. Saya belum pernah dengar pak. Memangnya masih berlaku saat ini? Kata Edi. Ya kalau saya boleh sarankan, lebih baik mas ganti pakaian lebih dulu, menjaga datangnya malapetaka. Lebih baik daripada menunggu terjadi sesuatu yang buruk kan? Kata si petugas. Hah, saya yakin gak ada yang buruk-buruk. Lagian teman saya juga pakai baju warna merah, sama kayak saya, sahut Edi. Padahal biasanya Edi ini sangat taat dengan peraturan-peraturan di mana tempat dia berada, terutama ketika mendaki. Akan tetapi saat itu, entah kenapa, tiba-tiba saja dia ngeyel dan tidak mengindahkan perkataan dari petugas loket tersebut. Ya sudah, kalau masnya gak percaya gak apa-apa. Saya nggak bisa ngelarang, soalnya itu nggak ada di peraturan resmi, sahut si petugas tersebut. Jujur, Edi memang cenderung sulit menerima hal-hal yang berkaitan dengan tahayul. Dia akan percaya jika ia sendiri yang membuktikannya, bukan dari omongan-omongan orang, bukan hanya sekedar informasi dari mulut ke mulut. Setelah melewati gerbang awal atau base camp, Edi akhirnya sadar bahwa sikap Samsul berbeda dengan yang dia kenal selama ini. Samsul yang selama ini ia kenal adalah sosok yang sangat cerewet, bahkan sosok yang tidak pernah mau berhenti bicara, berubah drastis 180 derajat. 360 derajat, menjadi sosok yang sangat-sangat pendiam. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Kemudian Edi mencoba memulai obrolan santai dengan Samsul sembari tetap berjalan menuju pos awal Gunung Arjuna. Samsul pun hanya menjawab pertanyaan Edi dengan senyuman tanpa ada balasan kalimat apapun. Edi pun bertanya pada Samsul sebab ia masih sangat-sangat khawatir dengan kesehatan Samsul
Terlebih lagi wajahnya terlihat sangat pucat. "Sul, emangnya kamu gak masalah melakukan pendakian dengan kondisimu seperti ini?" tanya Edi. "Gak apa-apa," sahut Samsul dengan nada yang sangat datar. Edi merasa sangat lega setelah mendengar kalimat yang keluar dari mulut Samsul. Meskipun kalimat itu benar-benar diucapkan secara sederhana, namun hal tersebutlah yang membuat mereka semangat untuk menaklukkan puncak Arjuna. Setelah Samsul menjawab pertanyaan Edi, ia pun percaya bahwa sosok yang saat ini bersamanya benar-benar Samsul yang biasa melakukan pendakian gunung bersama. Pendakian ini membuat Edi sangat excited, bahkan dia sudah tidak sabar untuk segera sampai di puncak. Padahal ia baru saja melewati gerbang awal, dan untuk sampai di puncak tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dia berharap tidak ada hal-hal aneh yang menghampirinya, terlebih lagi malapetaka yang diucapkan oleh penjaga loket hanya karena persoalan baju berwarna merah. "Hah, tidak mungkin." "Kamu percaya nggak, Sul, kalau baju warna merah bisa mendatangkan bahaya?" kata Edi sembari berjalan. "Aku juga nggak percaya," sahut Samsul masih dengan nada yang sangat dingin. "Sama, aku juga nggak percaya. Masa iya baju warna merah doang bisa menimbulkan malapetaka? Itu hal yang paling tidak masuk akal. Pokoknya sepanjang pendakian ini kita nggak usah pedulikan omongan siapapun yang kayaknya nggak masuk akal," kata Edi. Dan Samsul pun hanya menjawab satu kata saja, "Iya." Mereka melakukan pendakian dengan begitu santai, tanpa adanya beban sama sekali. Mereka tidak mempercepat langkah mereka, sebab ingin menikmati suasana asri dari Gunung Arjuna yang saat ini mereka datangi. Mereka juga ingin mengingat setiap momen di dalam pendakian ini. Terlebih lagi mereka sudah menunggu pendakian ini cukup lama. Gunung Arjuna adalah sebuah gunung berapi kerucut atau yang sedang istirahat, berada di daerah Jawa Timur, Indonesia dengan ketinggian 3.339 mdpl. Puncak Gunung Arjuna terletak pada satu hubungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga komplek ini sering disebut juga dengan Arjuna Welirang. Komplek Arjuna Welirang sendiri berada di dua gunung berapi. Yang lebih tua Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing yang ada di selatan. Belerang pun ditemukan di sejumlah lokasi pegunungan ini, seperti pada puncak Gunung Welirang, puncak Gunung Kembar II, dan pada sejumlah jalur pendakian. Karena banyak hal menarik di Gunung Arjuna, mereka berdua pun sangat tertarik untuk menaklukkannya. Jalur pendakian via Tretes terkenal berat dan berbatu. Jalur Tretes adalah jalur pendakian Gunung Arjuna via jalur utara. Jalur ini banyak dikatakan orang sebagai jalur terberat pendakian Gunung Arjuna. Lebih berat dari jalur yang lain seperti jalur Lawang dan jalur Purwosari. Namun Edi dan Samsul memilih melakukan pendakian via Tretes karena jalur tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal Samsul. Sehingga hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan perjalanan dari base camp menuju pos pertama, yaitu pos Pet Bocor, yang ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur pendakian menuju pos pertama ini terbilang mudah, sebab jalur yang dilewati relatif mudah dan datar. Bahkan di jalur ini menjadi tempat camping area bagi pengunjung yang datang saat itu. Waktu telah menunjukkan pukul 3 sore. Samsul tidak menunjukkan sikap-sikap yang janggal, selain dia menjadi sosok yang jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Namun saat di dalam perjalanan, tiba-tiba saja Samsul mengeluarkan kalimat yang tak terduga, yang membuat Edi merasa aneh. "Aku akan mengantarkan kamu ke suatu tempat. Di sana ada banyak teman-temanku yang udah menunggu. Mau nggak?" tanya Samsul. "Kemana emangnya?" sahut Edi dengan sedikit rasa heran. "Ada nanti tempatnya, di Alas Lali Jiwo," kata Samsul. "Oke," sahut Edi. "Aku nggak bisa memberitahukan detailnya," sahut Samsul saat itu. "Oke lah kalau gitu, aku udah nggak sabar," sahut Edi. Edi tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Samsul, sebab mereka sudah pernah mendaki 2 kali ke Gunung Slamet dan Gunung Sumbing. Saat perjalanan mereka melewati rombongan pendaki lain, tentu sesama pendaki saling bertegur sapa satu sama lain.
Sendirian aja nih mas, kata salah seorang pendaki yang Edi temui saat itu. Enggak kok mas, kita berdua, sahut Edi. Lah, temannya mana? Kata pendaki tersebut. Lah ini di samping saya. Ah, masnya kecapean kali ya, makanya nggak ngeliat teman saya, orang segede ini, kata Edi. Tiba-tiba pendaki kedua mengatakan hal yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa dia melihat sosok Samsul di samping Edi. Ada tuh orangnya, walaupun gak ada, kata pendaki itu yang membuat teman-temannya merasa bingung. Namun Edi pun tidak maksud dengan kalimat tersebut dan mencoba untuk tidak menghiraukannya. Dia pun cepat-cepat untuk segera melanjutkan perjalanan. Edi tidak mau mendengarkan apapun penjelasan dari pendaki tersebut berkaitan dengan kalimat ada tapi tidak ada. Tanpa basa-basi, Edi pun langsung melanjutkan perjalanannya. Dia lebih dulu berpamitan kepada para pendaki tersebut agar mereka tetap bisa merasa menghormati satu sama lain. Lanjut jalan ya mas, kata Edi. Para pendaki itu tidak menjawab kalimat Edi. Mereka masih tercengang dengan pernyataan pendaki kedua. Ada tapi tidak ada. Pendaki kedua tersebut pun berjanji akan menjelaskannya ketika mereka semua sampai di bawah atau di base camp nantinya. Sebab menurut penuturan banyak orang, pamali jika membicarakan hal-hal yang bersifat mistis di jalur pendakian. Para pendaki dan Edi pun kemudian melanjutkan perjalanannya masing-masing. Edi saat ini merasa bingung mengapa Samsul ingin sekali melanjutkan perjalanan. Namun Edi tidak ingin berpikiran yang buruk. Dan tiba-tiba saja, tidak lama setelah mereka berdua melanjutkan perjalanannya, Edi seperti mencium aroma busuk. Aroma tersebut seperti aroma bangkai, benar-benar mengganggu penciumannya. Bau bangkai banget ini, kata Edi. Di mana? Sahut Samsul. Di sekitar kita, coba deh cium dan rasakan, kata Edi. Aku mencium bau melati kok, bukan bau bangkai, sahut Samsul. Wah, aneh ini benar-benar mistis. Udah, gak usah ngomong-ngomong mistis. Mungkin aja kamunya udah lelah, makanya mulai ngelantur. Iya kali ya, kata Edi. Ya sudah, nanti di pos berikutnya kita istirahat dulu ya. Edi pun kemudian melanjutkan perjalanan tidak mengindahkan aroma bau busuk tersebut. Waktu yang relatif singkat berhasil mereka tembus. Setelah 30 menit lebih berjalan, akhirnya mereka pun sampai di pos pertama. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka berdua pun memilih untuk melepas penat di pos pertama, meski jalur yang mereka tempuh bisa dibilang datar. Namun hal tersebut tetap membuat mereka merasa kelelahan. Edi kemudian membuka ranselnya dan mengeluarkan makanan serta minuman sebagai sarana melepas lelah. Namun Samsul tidak melakukan hal yang sama. Bahkan tidak terlihat meminum ataupun memakan makanan dari tas ransel yang dibawa olehnya. Kamu gak minum atau makan, Sul? Tanya Edi. Samsul pun menjawab. Enggak, saut Samsul hanya dengan satu kata. Ya udah, kalau butuh minuman atau makanan bilang ya, biar nanti kamu bisa minum atau makan makanan yang udah aku siapkan. Iya, saut Samsul singkat. Mereka berdua pun merencanakan istirahat selama 30 menit. Waktu yang tidak sebentar dan sangat cukup untuk melepas lelah yang sudah mulai menggerogoti tubuh mereka. Namun, rasa lelah tidak nampak dalam diri Samsul. Dia benar-benar tidak menunjukkan ekspresi lelah atau lainnya. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos selanjutnya, yaitu pos 2, Kop-Kopan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos pertama menuju ke pos 2 memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Jalur pendakian menuju pos kedua relatif sama dengan perjalanan sebelumnya. Namun pada jalur ini semakin lama akan semakin berat. Baru beberapa waktu berjalan, Samsul sudah menunjukkan gelagat anehnya. Dia mengatakan beberapa hal yang benar-benar tidak masuk akal. Kamu mau ikut gak sama aku? Tiba-tiba saja Samsul nyeletuk berbicara seperti itu pada Edi. Ikut kemana emangnya? Lah kan ini lagi ikut kamu. Orang mendaki sama-sama, sahut Edi. Menetap di sini, sahut Samsul. Aku betah di sini. Kita kan hanya singgah di sini. Kamu itu nggak usah ngomong aneh-aneh, Sul. Ini lagi di gunung.
kata Edi. Tapi aku bisa menetap di sini, bahkan untuk waktu yang panjang, sahut Samsul lagi. Caranya? Kamu tinggal ikuti aja aku. Hah, gak mungkin Sul. Kita datang untuk pulang, jadi gak akan mungkin bisa kita menetap lama di sini, kata Edi menanggapi keinginan yang tidak masuk akal dari temannya. Nanti aku akan tunjukkan ke kamu betapa bahagianya bisa hidup di sini, bukan hanya singgah semata lalu pulang. Tidak hanya membicarakan tentang menetap dan singgah saja, Samsul pun selama perjalanan juga membicarakan perihal pernikahan di Gunung Arjuno. Dia semakin ngelantur dalam berbincang banyak hal-hal random yang ia bicarakan, namun tanpa adanya dasar yang jelas. Hal itu tentu membuat Edi merasa bingung dengan sikap dan ucapan yang keluar dari mulut Samsul. Di sini juga banyak pendaki yang melakukan perkawinan loh, kata Samsul. Perkawinan dengan siapa? Aneh-aneh aja, Sul. Ya, perkawinan dengan penduduk sini. Mana ada perkawinan di gunung, apalagi dengan penduduk sini. Rasanya itu mustahil, sahut Edi. Nanti akan aku tunjukkan ke kamu bahwa semua ucapanku benar. Edi sangat merasa aneh dengan ucapan dari Samsul tentang perkawinan dan lain sebagainya. Terlebih lagi, Samsul berencana untuk menunjukkan semuanya pada Edi tentang apa yang ia maksud. Sehingga rasanya sangat aneh jika tiba-tiba Samsul mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti sekarang. Memangnya kamu pernah melihat semua itu secara langsung? Ucap Edi. Aku akan mengalaminya sebentar lagi, sahut Samsul. Wah, kamu makin gak jelas, Sul. Udahlah, ayo lanjut jalan lagi, sahut Edi dengan sedikit emosi dan membentak Samsul. Daripada terus membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal, Edi pun lebih baik mengalihkannya dengan hal-hal lain agar ia tidak terus-menerus membicarakan hal yang aneh. Sementara hari sudah mulai gelap, Edi khawatir akan ada kejanggalan saat pendakian nanti, mengingat hari perlahan-lahan semakin gelap. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Edi pun kemudian merasakan ada kehadiran sosok lain di antara mereka berdua. Saat Edi merasakan ada hembusan angin yang tiba-tiba menerpa punggungnya. Sul, kamu ngerasain sesuatu yang aneh gak sih? Tanya Edi. Kamu gak usah khawatir, mereka akan menemani perjalanan kita berdua, sahut Samsul. Tentu saja hal itu membuat bulu kuduk Edi berdiri. Maksudnya, Sul? Sahut Edi. Ada, namun tiada, kata Samsul saat itu, yang membuat Edi semakin bingung dibuatnya, mengingat kalimat tersebut adalah kalimat yang diucapkan oleh pendaki sebelumnya. Setelah apa yang diucapkan oleh Samsul, Edi pun menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Banyak hal-hal yang menjadi beban di dalam pikirannya, terlebih lagi terkait perkataan Samsul yang mengatakan bahwa ada sosok yang mendampingi Edi dan Samsul di dalam pendakian ini. Kondisi Edi sendiri pun masih belum bisa memecahkan persoalan tersebut. Sepanjang pendakian menuju pos kedua, Edi lebih memilih untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hatinya, berharap Allah akan senantiasa melindunginya dari hal-hal janggal yang bisa saja datang tanpa permisi. Setelah 1 jam berlalu, waktu kini menunjukkan pukul 6 sore. Suara azan maghrib mulai terdengar dari arah bawah. Suara azan saling bersaut-sautan. Mendengar suara azan tersebut, ia pun kemudian mengajak Samsul untuk berhenti, sebab Edi pikir mereka harus segera melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita berhenti dulu yuk, kata Edi. Mau ngapain? Ya sholat lah, Sul. Udah maghrib ini. Jangan, kita jangan sholat. Mereka nanti yang di sini marah, ucap Samsul. Mereka siapa lagi sih, Sul? Kata Edi semakin kesal. Mereka yang menetap di sini, sahut Samsul semakin dirasa aneh dan janggal oleh Edi. Samsul pun menarik tangan Edi untuk terus berjalan, dan agar Edi tidak berpikir untuk berhenti melakukan sholat. Edi tidak bisa melawan ataupun mengelak semua ucapan Samsul. Edi sendiri bingung dengan dirinya sendiri, sebab tidak biasanya ia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Edi pun melewatkan waktu sholat maghrib
dan terus melanjutkan perjalanan menuju pos yang kedua yang harus ditempuh kurang lebih 2 jam lagi. Perjalanan menuju pos kedua memang sangat panjang, maka tak heran banyak pendaki yang memilih untuk beristirahat saat baru memulai pendakian ke Gunung Arjuna. Tidak lama setelahnya, terdengar teriakan seorang perempuan yang terdengar tidak jauh dari tempat Edi dan Samsul saat ini. Samsul pun kemudian mencoba mengamati sumber suara. Kali ini, ia benar-benar tidak mendengar suara teriakan siapapun, terlebih lagi suara teriakan perempuan yang dimaksud. Edi merasakan bahwa terdapat keanehan di dalam pendakian ini. Suara teriakan itu benar-benar begitu jelas. Edi merasa aneh saat Samsul mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara yang sama dengannya. Edi pun kemudian memilih untuk istirahat sejenak. Selain untuk melepas penat, dia juga ingin memastikan bahwa seseorang yang ia dengar benar-benar berada tidak jauh darinya saat ini. Namun, suara perempuan itu hilang seketika, bersamaan dengan berhentinya langkah kaki mereka di jalur pendakian. Tentu hal itu membuat Edi bertanya-tanya tentang siapa yang mencoba mempermainkannya. Setelahnya, ia pun bertekad untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara yang ia dengar. Terlebih lagi itu suara sosok yang belum dikenalnya. Karena dahaga yang tidak lagi tertahankan, akhirnya Edi mengeluarkan air yang ia bawa. Tidak hanya itu, ia juga menyempatkan diri untuk menyantap snack yang sudah ia bawa untuk bekal dalam pendakian ini. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka kemudian mencoba untuk melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal 1 jam lagi untuk sampai di pos 2. Edi kemudian mendekati Samsul untuk bertanya, "Sul, boleh nanya nggak?" "Iya, ada apa?" "Emangnya apa tujuanmu melakukan pendakian ini?" tanya Edi. "Tadinya tujuanku adalah puncak Gunung Arjuna, tapi kali ini sudah berubah," sahut Samsul. "Emangnya berubah jadi apa?" tanya Edi dengan penuh tanda tanya. "Tujuanku berubah kali ini. Aku hanya ingin menemanimu," sahut Samsul. "Apa semua karena aku?" sahut Edi. "Benar, aku hanya ingin menepati janjiku kepadamu. Tapi mungkin ini pendakianku yang terakhir kali." "Maksudnya?" "Iya, terakhir. Karena setelah ini aku tidak akan naik lagi." Edi pun seketika terkejut. Dia terdiam lagi. Dia merasa kebingungan dengan makna yang tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh Samsul. Terlalu banyak hal-hal yang tidak masuk akal, yang terus-menerus secara berulang-ulang dari mulai kalimat ada namun tiada, kalimat mereka tidak suka, menetapkan sekarang, dan kata menemani untuk terakhir kali. Edi benar-benar pusing dan bingung karena perkataan-perkataan Samsul. Setelah mengetahui jawaban Samsul tentang tujuannya melakukan pendakian, dan hal tersebut kemudian membuat Edi semakin bingung, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan dan membuang jauh-jauh pikiran buruk tentang Samsul ataupun tentang pendakian itu. Ia kemudian berpikir tentang bagaimana cara yang baik agar ia bisa menikmati setiap jengkal pendakian yang ia lakukan saat ini, sebab ia tidak ingin lelahnya menjadi sia-sia. Sejak saat itu, Edi pun berusaha untuk memaklumi segala hal yang terjadi. Pos kedua kini sudah berada di depan mata. Ia memutuskan untuk tidak beristirahat setelah sampai di pos 2, sebab ia sudah terlalu sering beristirahat, padahal fisiknya sangatlah kuat. Edi ingin segera sampai di puncak sebelum fajar tiba, sebab ia ingin merasakan sunrise di puncak Gunung Arjuna. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di pos kedua. Keringat sudah mengucur deras melewati pelipis wajah Edi. Nafasnya pun sudah mulai terengah-engah. Namun anehnya, hal serupa tidak dialami oleh Samsul. Samsul tidak mengeluarkan keringat sedikit pun. Sangat-sangat tidak mungkin dialami oleh seseorang yang sedang melakukan pendakian. Padahal di pendakian-pendakian sebelumnya, Samsul adalah anak yang sangat mudah berkeringat. Bahkan tiap kali melakukan pendakian, ia seperti mandi keringat. Namun hal itu tidak dialaminya saat ini. Walau demikian, Edi tidak ingin memikirkan hal itu.
Ia kemudian memilih melanjutkan perjalanan ke pos 3. Pos 3 ini biasa disebut sebagai pondokan. Perjalanan yang harus ditempuh dari pos 2 menuju pos pondokan memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan, lebih lama dari perjalanan sebelumnya. Disebut pondokan karena memang di tempat tersebut banyak pondokan yang digunakan untuk menampung hasil tambang. Hasil tambang yang dibawa para penambang dari puncak belerang lalu disimpan di pondokan tersebut untuk kemudian diangkut ke bawah. Karena perjalanan masih sangat panjang, Edi pun berpikir untuk tidak terus-menerus melakukan istirahat. Dan salah satu pantangan yang dilanggar oleh Edi saat melakukan pendakian itu, yaitu menggunakan baju berwarna merah. Namun, dia tidak merasa jika ia melanggar pantangan-pantangan pendakian gunung, sehingga ia masih sangat enjoy saat mendaki meskipun telah banyak hal yang terjadi kepadanya. Namun tiba-tiba saja, Edi mendengar ada seseorang membisikkan sebuah kalimat kepadanya. "Kamu harus segera pulang." Ucap suara itu dengan begitu lirih tepat di telinga Edi saat itu. Dengan adanya suara itu, sehingga ia refleks menjawabnya dengan nada gemetar. Siapa kamu?" Edi pun mencari-cari sumber suara itu. Di sekitarnya tidak ada siapapun selain Samsul, dan itu jelas bukanlah suara Samsul. Suara tersebut benar-benar membuatnya merinding seketika. Dia terus melihat ke kanan ataupun ke kiri jalur pendakian yang saat ini mereka lewati. Meskipun perasaan menjadi bimbang, namun Edi tetap ingin mengikuti perkataan Samsul yang lebih masuk akal dibandingkan bisikan tersebut yang datang tiba-tiba dan tak terlihat siapa yang memberikan bisikan tersebut, sehingga rasanya aneh jika Edi langsung percaya dengan ucapannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Ketika Edi mencoba untuk melanjutkan perjalanan kembali, bisikan itu pun datang lagi, dan tepat suara itu berada di telinganya. Edi semakin gelisah, bahkan jantungnya berdetak lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Keringat pun mengucur lebih deras dibanding sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa Edi merasa tidak nyaman dengan adanya bisikan tersebut. Hal itu membuatnya berkali-kali tersandung akar pohon yang menonjol ke atas tanah. Dia mengalami kepanikan yang tak biasa. Kemudian Edi meminta Samsul untuk menghentikan pendakian. Ia ingin membuat pikiran dan tubuhnya rileks lebih dahulu. Ia pun ingin menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang hadir akibat bisikan-bisikan yang tak masuk akal tadi. "Istirahat dulu bentar yuk." Bener-bener gak nyamanin rasanya," kata Edi. "Kamu kenapa?" "Bisikan, ada bisikan," ujar Edi. "Ya sudah, kita hentikan dulu pendakian. Kamu harus istirahat lebih dulu." Edi kemudian langsung meminum 1 botol air mineral yang ia bawa. Dan dalam hitungan detik saja, 1 botol mineral air itu habis di tenggaknya. Meskipun sudah menghabiskan 1 botol air mineral, Edi masih merasa belum tenang. Pikiran-pikiran buruk terus mendatanginya. "Apa aku tidur aja dulu ya, agar pikiran burukku hilang?" ujar Edi dalam hati. Sepertinya tidur adalah pilihan yang tepat dibandingkan ia harus melanjutkan perjalanan dengan adanya rasa tidak nyaman. Ia pun kemudian mencari pohon yang rindang untuk dijadikan tempat bersarang. Ia ingin melelapkan matanya lebih dulu, sebab ia tidak ingin terus-menerus dihantui perasaan-perasaan buruk di dalam perjalanannya. Edi pun kemudian membicarakan tentang kegelisahannya pada Samsul dan keinginannya untuk tidur lebih dulu agar pikirannya dapat kembali fresh. Dia harap nantinya lebih nyaman saat melakukan pendakian. "Sul, aku kayaknya mau tidur dulu deh. Kayaknya pikiranku udah kacau ini," kata Edi. "Ya sudah, biar aku yang jaga," sahut Samsul dengan nada yang tetap dingin dan lurus. Akhirnya Edi pun mencoba untuk memejamkan matanya. Dia menggeletak di atas tanah dengan beralaskan rumput saja. Dalam tidurnya yang sepertinya belum terlalu lelap, Edi seperti mendengar suara sosok nenek-nenek yang mendekat. Suara nenek-nenek itu seperti berbincang dengan Samsul. "Nak, mengapa kamu tidak kembali?" kata suara nenek tersebut. "Kemana saya harus kembali, Nek?"
ke tempat yang sudah menjadi takdirmu, Nak. Takdirku di sini, Nek. Bukan, kamu harus segera kembali. Saya tidak bisa, Nek, kata Samsul terus ngeyel. Biarkan kawanmu, tugasmu telah selesai. Kembalilah ke alammu, sahut nenek itu. Tiba-tiba terdengar Samsul berteriak keras, membuat Edi yang saat itu sedang tidur terbangun seketika karena teriakan yang terus-menerus diucapkan oleh Samsul. Nenek yang datang menghampiri Samsul pun menghilang ketika Edi terjaga dari tidurnya. Edi pun nampak kebingungan saat mendapati Samsul sedang memejamkan matanya, sembari mengatakan kalimat, Tidak, aku tidak ingin pulang." Edi tidak mengerti dengan apa maksud ucapan dari Samsul. Samsul benar-benar terlihat ketakutan. Ia bahkan enggan untuk kembali. Entah kembali apa dalam hal ini. Lalu, di mana suara nenek-nenek yang ia dengar barusan? Apakah itu merupakan bagian dari mimpinya? Ataukah memang itu merupakan hal nyata yang dia dengar ketika Edi belum terlelap tidur? Edi kemudian membangunkan Samsul dan mencoba memberinya air minum. Namun Samsul menolaknya. "Aku tidak ingin," sahut Samsul. "Iya, kenapa emangnya?" "Aku hanya tidak ingin," sahut Samsul lagi dengan jawaban yang sama. Sikap Samsul benar-benar membuat Edi bingung. Edi pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Perjalanan masih membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam lagi. Waktu tersebut akan jauh lebih cepat jika mereka konsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal lain selain pendakian. Samsul pun mengangguk mendengar ucapan Edi. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Perjalanan menuju pos 3 ini begitu lancar, tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Bahkan di dalam perjalanan ini, mereka sempat bertemu dengan beberapa kelompok pendaki yang memiliki tujuan serupa dengan mereka. Namun mereka berdua juga sempat bertemu dengan kelompok pendaki yang berpenampilan sangat berbeda dengan pendaki pada umumnya. Kelompok yang mereka jumpai ini beranggotakan 3 orang. Ketiganya memakai jubah berwarna putih lengkap dengan sorban yang melingkar di leher mereka. Ketiganya tidak memakai jaket ataupun pelindung lainnya. Namun anehnya, mereka seakan-akan tidak merasakan dingin di gunung ini, padahal saat itu malam hari. Mereka pun terlihat sangat ramah pada Edi. Bahkan mereka lebih dulu menyapa. Di wajah mereka yang sejuk dan senyum yang mendamaikan. "Sendiri saja, Mas," kata pendaki tersebut. "Enggak, berdua ini sama temen," sahut Edi. Lagi dan lagi, seolah-olah sosok Samsul dianggap tidak ada. "Mau kemana, Pak? Kok enggak pakai jaket?" tanya Edi. "Mau ke petilasan, Mas," sahut pendaki tersebut. "Ngapain, Pak?" "Berdoa, Mas." "Bertiga aja, Pak. Emangnya boleh mendaki jumlahnya ganjil?" "Gak apa-apa. Yang penting harus selalu waspada, Mas." "Alah, wong kamu juga sendirian," kata bapak-bapak tersebut. "Saya berdua kok, Pak." Ya sudah, kalau begitu. Kamu tetap hati-hati ya, jangan sampai lupa diri." Imbuhnya. Dan setelahnya para pendaki itu pun meninggalkan Edi dengan pesan yang begitu menohok, yaitu Edi dimintanya untuk tetap hati-hati dan tidak boleh lupa diri. Apa maksudnya? Masa iya di atas gunung lupa diri? Di jalur pendakian ini memang banyak petilasan-petilasan sejarah yang masih tertinggal. Namun Edi tak pernah berpikir bahwa masih ada orang yang memanjatkan doa di petilasan-petilasan tersebut. Konon katanya, banyak juga orang yang datang untuk melakukan pemujaan ataupun meminta pesugihan, sehingga tidak heran jika kerap kali banyak kejadian aneh yang terjadi di gunung ini. Namun Edi tidak ingin berpikiran sempit. Mungkin saja ada tujuan baik dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Maka dari itu, Edi tidak begitu memikirkan ucapan-ucapan pendaki berjubah putih sebelumnya. Akan tetapi, hal yang masih janggal dalam pikirannya, yaitu ketika para pendaki tidak mengetahui keberadaan Samsul, yang jelas-jelas berdiri di sampingnya. "Kenapa mereka nggak ngeliat kamu, Sul?" "Bukan nggak lihat, mungkin aja mereka nggak sadar," sahut Samsul. Edi kemudian memilih untuk mempercepat langkah
agar mereka segera sampai di puncak, sebab waktu terus berputar dengan begitu cepat. Tidak terasa mereka berdua sudah berjalan kurang lebih 3 jam lamanya. Itu artinya 1 jam lagi mereka akan segera sampai di pos ketiga. Sejauh ini, perjalanan yang mereka lakukan terbilang aman dan tanpa kejanggalan. Mereka pun tidak mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib penghuni Gunung Arjuna. Tentu saja hal tersebut membuat Edi merasa lega, karena itu artinya ia bisa berpikiran tenang saat ini dan menikmati keindahan jalur pendakian Gunung Arjuna di malam hari. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan banyaknya kejanggalan yang mereka berdua alami, akhirnya mereka pun sampai di pos ketiga. Kini lelah terbayarkan. Edi pun memutuskan untuk beristirahat sebab dia sudah sangat lelah. Saat Edi ingin merebahkan badannya di atas tanah, tiba-tiba saja dia mendengar suara-suara gamelan lengkap dengan sinden Jawa yang terdengar tidak begitu jauh dari tempatnya. Bahkan ia mendengar keramaian dari sumber suara tersebut. "Sul, kamu dengar suara enggak?" "Aku enggak dengar suara apa-apa," sahut Samsul. "Coba dengerin lagi deh. Itu ada suara gamelan dan suara sinden yang enggak jauh dari sini," kata Edi. "Aku enggak dengar apapun." "Apa suara itu hanya halusinasiku ya?" "Iya mungkin. Itu hanya halusinasimu saja, karena kau juga terlihat sangat lelah," kata Samsul. "Aku akan coba tidak mengindahkan suara-suara itulah," ujar Edi. Akhirnya Edi mencoba untuk mengembalikan energinya yang sudah terkuras. Anehnya, Samsul tak turut serta beristirahat bersama. Dia benar-benar membuat Edi merasa sangat aneh. Sejak awal ia enggan jika diajak beristirahat. Dan bahkan sejak awal, Samsul tidak makan maupun minum. Sementara itu, sebetulnya Edi masih memikirkan suara gamelan dan lain sebagainya. Ia sangat ingin datang ke sumber suara, agar ia tidak lagi penasaran. Namun di sisi lain, ia takut jika hal tersebut hanyalah tipuan makhluk gaib penghuni gunung. Suara itu bahkan tak kunjung hilang ketika Edi hendak memejamkan matanya. Bahkan semakin lama didengarkan dengan seksama, suara itu semakin jelas terdengar. "Apa aku datangi aja ya?" tanya Edi dalam hati. Namun jika Edi datang dan ternyata itu hanya tipuan makhluk gaib, maka hal itu tentu akan menyulitkan kehidupan Edi sendiri. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat jika datang ke sana, atau mungkin hal buruk bisa saja menimpanya. Tapi dia berpikir bahwa suara gamelan-gamelan itu merupakan ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pendakian dengan tujuan untuk memuja di suatu tempat. "Rasanya aku ingin sekali datang ke sana," kata Edi. "Emangnya kamu berani?" ujar Samsul. "Jujur aku takut sih, sedikit." "Kalau aku lebih baik jangan." Edi pun menjadi bingung dengan ucapan Samsul. Ada pepatah Jawa mengatakan, "Angger wani ojo wedi-wedi, angger wedi ojo wani-wani." Jika kita berani, maka kita tidak boleh memiliki rasa takut. Namun sebaliknya, jika di awal kita sudah memiliki rasa takut, jangan coba-coba atau jangan memberanikan diri. Edi pun terdiam setelahnya. Namun Edi berusaha untuk memberanikan diri, setidaknya supaya rasa penasarannya hilang. Ia kemudian berjalan mendekat ke arah sumber suara. Namun baru beberapa langkah saja dia berjalan, Samsul menepuk pundaknya dari arah belakang. "Jangan." "Kenapa?" "Aku khawatir kamu gak bisa kembali. Kan aku cuma lihat aja. Jangan-jangan ada orang yang sedang ritual tuh." "Jangan." "Apa mereka makhluk gaib, Sul? Biarin aku melihatnya sebentar." "Jangan salahkan aku ya kalau suatu saat terjadi hal buruk kepadamu," sahut Samsul. Edi pun tidak mengindahkan ucapan Samsul. Ia bahkan terus berjalan menghampiri sumber suara itu. Dari kejauhan, ia melihat banyak sekali gemerlap lampu yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempatnya. Edi melihat pertunjukan yang lengkap dengan gamelan mengiringi setiap tarian dibawakan oleh para penari itu. Tanpa sadar, ia pun terhanyut dalam irama gendang gamelan yang dimainkan. Ia bahkan berlenggak-lenggok layaknya penari yang mahir dalam tariannya. Edi terpengaruh oleh apa yang ditatapnya. Hal tersebut membuatnya tidak sadar bahwa ia sudah melakukan tarian cukup lama.
Hingga ada sesuatu yang menepuknya dari belakang, dan Edi pun tersadar langsung beristighfar. Lalu Edi bergegas menuju tempat istirahat sebelumnya. Dia menghampiri Samsul yang saat itu sedang duduk dan sedikit kesal. "Tolong aku, Sul," kata Edi dengan tergesa dan nafas yang tidak beraturan. "Kenapa kamu?" "Aku takut." "Apa yang perlu kamu takutkan?" "Aku takut kalau mereka benar-benar bukan manusia, melainkan makhluk gaib." "Kalau memang mereka makhluk gaib, lalu kenapa?" "Aku khawatir mereka akan membawa aku ke alam mereka," kata Edi sambil terus ketakutan. "Kan sudah kuperingatkan sebelumnya, tapi kamu tetap tidak mengindahkan," kata Samsul. "Maafin aku, Sul, tapi aku saat ini benar-benar takut." "Sudah, gak usah terlalu dipikirkan. Biarkan saja apa yang jadi takdirmu," kata Samsul lagi. "Kok kamu bicara begitu? Emang dia yang salah?" Kemudian mereka berdua pun terdiam, dan saat itu tidak lagi berbincang. Mereka memilih diam satu sama lain. Di sisi lain, Edi benar-benar ketakutan. Namun, jika dipikirkan dengan menggunakan logika, rasanya tidak mungkin jika ada sebuah pertunjukan menggunakan gamelan segitu banyak di atas gunung yang jauh dari pemukiman warga. Bagaimana mereka akan menggotongnya? Daripada terus berpikiran yang aneh-aneh, Edi memilih untuk menyudahi istirahatnya dan melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos Lembah Kidang. Perjalanan tersebut kurang lebih 30 menit, dan jalur yang dilalui akan terasa lebih enak dari jalur sebelumnya. Para pendaki akan menjumpai Lembah Kidang di Sabana 2. Pendaki biasanya mendirikan tenda dan bermalam di sana. Untuk di pagi harinya persiapan summit attack atau menuju ke puncak. Di Sabana 2 juga ada sumber air. Mereka pun berniat untuk beristirahat untuk bermalam di pos tersebut dan membangun tenda sampai fajar tiba. Sebab sejauh perjalanan yang mereka tempuh, keduanya belum sempat mendirikan tenda di pos manapun. Mereka pun semakin bersemangat dalam menempuh perjalanan, dan hari semakin larut. Sementara itu di tempat lain, yaitu di tempat di mana Edi bekerja bersama teman-temannya. Di sana nampak teman-teman Edi sedang berbincang-bincang santai di dalam kos mereka. Wahyu, Rian, Dwi, Ali dan juga Yono. Si Edi perasaan udah 3 hari ya, kok dia nggak balik-balik?" kata Rian. "Iya sih, janjinya sih kemarin bilang 2 hari kayaknya," sahut Wahyu. "Ya coba aja ditelepon, takutnya dia kenapa-napa. Soalnya kan katanya dia mendaki sama temennya, cuma berdua lagi." "Aku punya perasaan yang gak enak," kata Ali. "Ah udahlah, tahu sendiri kan si Edi. Dia kalau jalan kemana-mana kan suka mampir sana sini. Mungkin HP-nya ngedrop, jadi dia lagi perjalanan pulang sini," kata Dwi mencoba untuk menenangkan suasana. Di saat mereka asik berbincang-bincang, tiba-tiba saja mandor mereka masuk ke dalam kamar mereka. Dan ternyata mandor pun punya perasaan yang sama, yaitu ingin menanyakan keberadaan Edi saat itu, karena dia juga mengkhawatirkan anak buahnya. "Bro, si Edi kemana sih? Kok nggak pulang-pulang?" tanya mandor. "Katanya pamitnya mau mendaki kemarin cuma 2 hari, paling lama 3 hari kan? Ini udah 3 hari lebih loh." "Bukan apa-apa, aku sih takutnya dianya kenapa-napa. Soalnya kan di gunung bro, orang gak tahu hari apes itu juga gak ada di kalender kan?" tanya mandor pada mereka. "Iya nih mas, kami juga lagi ngomongin dia ini. Emang kami juga sama, ada perasaan gak enak sih," sahut Rian. "Nomor teleponnya gimana? Aktif gak?" tanya mandor lagi. "Ah gimana sih, kalau aktif mah kita-kita gak pada bingung," kata Dwi. "Terus ada yang tahu gak dia mendakinya sama siapa?" tanya mandor lagi. "Dia bilang sih mau naik ke Arjuno bareng sama temennya orang Pasuruan, Samsul namanya. Kita sih tahu orang itu karena kita dulu pernah ketemu di Gunung Slamet 1 tahun yang lalu lah. Tapi kontaknya juga nggak aktif." "Waduh, repot juga ya kalau gitu. Ya udahlah, kita berdoa saja. Mudah-mudahan si Edi nggak apa-apa ya. Namanya temen kan, kita dari rumah sehat, ya mesti balik dalam rumah dalam keadaan sehat," kata si mandor. Dan diaminkan oleh semua yang ada di kamar tersebut. Kembali ke gunung di mana Edi dan Samsul berada. "Ayo semangat, sebentar lagi akan sampai," kata Edi. "Ed, ada sesuatu hal yang ingin aku sampaikan.
sahut Samsul tiba-tiba. Apaan? Tanya Edi penasaran. Nanti aku akan jelaskan semuanya ketika sampai di Lali Jiwo. Hanya satu kalimat yang ingin aku ucapkan padamu, kata Samsul. Kalimat apa sih? Aneh-aneh aja lu, Sul. Aku minta maaf, sahut Samsul. Minta maaf untuk apa? Aku mau pergi jauh, sahut lagi Samsul. Emangnya kenapa? Mau pergi jauh kemana? Aku akan jelaskan nanti. Ya sudah, jangan terlalu dipikirkan. Emangnya mau merantau ya? Kata Edi mengalihkan pembicaraan. Samsul pun hanya mengangguk setelahnya. Perjalanan menuju alas Lali Jiwo tidak ada kejanggalan. Namun Edi tiba-tiba saja teringat satu hal. Teringat bahwa akan ada banyak kejadian aneh ketika nanti sampai di alas Lali Jiwo. Aku janji akan menjagamu, kata Samsul. Ya aku juga gitu, Sul, sahut Edi. Saat itu ucapan Samsul semakin tidak masuk akal dan semakin tidak bisa dimengerti oleh Edi. Samsul seolah seperti orang yang akan segera tiba ajalnya. Begitulah perasaan Edi. Singkatnya mereka pun telah sampai di pos selanjutnya. Di sana mereka berdua bekerja sama untuk mendirikan tenda. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh di telinga Edi. Kembalilah nak, tempatmu bukan di sini. Pulanglah. Mendengar itu Edi seketika bergidik ngeri. Kamu kenapa, Ed? Tanya Samsul. Aku mendapatkan bisikan, Sul. Bisikan itu meminta untuk kembali agar aku bisa selamat. Tapi aku gak mengindahkan bisikan itu. Emang kamu gak dapat bisikan apa-apa? Aku dan kamu itu beda, Ed, sahut Samsul. Apa yang beda? Orang kita sama-sama di tempat ini. Saat tidur tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Semua aman terkendali. Bahkan suasana pegunungan yang begitu sejuk membuat Edi semakin lelap. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Edi pun terbangun dan melihat jam yang ternyata sudah pukul 3:30 pagi. Itu artinya waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berdua akan meninggalkan perlengkapan di tempat camp dan hanya membawa 1 botol air mineral untuk mengobati dahaga di tengah perjalanan. Mereka pun mempercepat langkah mereka. Perjalanan menuju alas Lali Jiwo tidak begitu lama, sebab lokasinya bersebelahan dengan tempat di mana mereka mendirikan tenda. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam alas Lali Jiwo. Saat setelah baru melangkahkan kaki masuk ke dalam alas Lali Jiwo, suasana mencekam dirasakan oleh Edi. Ed, berhenti sebentar. Aku mau ngomong, ucap Samsul tiba-tiba. Ngomong kok di sini? Gak ada tempat lain apa? Tuh lihat, menyeramkan di sini. Mana masih gelap lagi. Kamu tenang aja. Mereka sampai di sebuah tempat yang begitu mirip dengan petilasan-petilasan. Di tempat itu Samsul mulai membuka obrolan. Mulai dari sini, aku tidak akan bisa menemanimu lagi, Ed. Aku harus pergi. Pergi kemana? Masaku sudah habis, Ed. Wah, demam nih bocah. Sakit lu, Sul. Samsul hanya tersenyum. Kemudian Samsul berbalik badan dan pergi meninggalkan Edi di sana. Edi yang penasaran lalu mengikuti Samsul yang berjalan semakin masuk ke dalam hutan, menjauh dari jalur pendakian. Semakin Edi mencoba mengejar Samsul, semakin cepat Samsul berjalan, hingga akhirnya dia kehilangan jejak. Edi menoleh ke sana kemari, dan ketika ia memperhatikan jalur, dia melihat ada seorang perempuan tua yang memiliki wajah meneduhkan menatap ke arahnya. Sosok itu sangat mirip dengan sosok nenek Edi yang telah tiada. Sedang apa kamu di sini? Nek, saya nunggu teman. Dia bukan temanmu. Dia temanku, Nek. Bahkan kami mendaki bersama dari awal. Tapi itu bukan temanmu. Maksud nenek dia bukan temanmu? Apa? Temanmu telah tiada sejak awal. Orang yang membersamai pendakianmu adalah makhluk lain. Wah, mana ada begitu. Orang kita ngobrol kok. Sama-sama orang, masa makhluk lain? Dia telah tiada semenjak awal. Lalu sekarang kemana dia pergi? Nanti kamu akan tahu setelah kamu pulang. Pulang kemana, Nek? Pulang ke rumah, goblok.
Kembalilah, semua orang sudah menunggu. Nenek akan menemanimu pulang. Kamu itu dari kecil sampai sudah gede, gobloknya nggak hilang-hilang. Emang nenek tahu aku kecilnya gimana? Edi, emang kamu tidak mengenalku? Tidak tahu, Nek. Ngomong-ngomong, teman saya yang Samsul tadi gimana, Nek? Biarkan dia di sini. Gak bisa, Nek. Saya kan berangkat bareng, pulang juga harus bareng. Edi meninggalkan nenek itu dan terus mencari keberadaan Samsul temannya, karena dia yakin kalau temannya itu masih berada di sekitaran tempat itu. Edi harus menemukan Samsul dan mengajaknya untuk kembali bersama. Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat mirip dengan suara Samsul. Suara itu berbisik tepat di telinga Edi. Pulanglah, Ed. Di sini bukan tempatmu. Aku akan damai di sini, karena tempat inilah tempat terakhir yang aku inginkan sebelum aku pergi. Ikutilah nenek itu, Ed. Kau harus kembali pulang. Tidak usah melanjutkan perjalanan. Terima kasih telah mengantarkanku ke tempat ini, telah menemaniku sampai di sini. Sementara itu, di bawah sana telah berkumpul teman-teman Edi. Sehari sebelumnya mereka telah merencanakan untuk menyusul Edi ke Gunung Arjuno. Karena ditunggu hampir 1 minggu Edi tak juga pulang, otomatis teman-temannya pun sangat khawatir. Oleh karena itu, teman-temannya berinisiatif untuk menyusul Edi ke Gunung Arjuno. Dengan berdasarkan ucapan dari Dwi, yang mana Dwi sudah tahu kemana arah perginya Edi, karena terakhir kali dia bertemu Edi, ingin mendaki ke Gunung Arjuno melalui jalur Tretes. Maka mereka pun kompak pada hari yang sudah ditentukan. Hingga hari itu mereka pun sudah tiba di pos pendakian Tretes. Pak, lihat teman saya apa enggak, Pak, yang sudah 1 minggu ini enggak pulang? Kata Rian sambil menyodorkan memperlihatkan foto Edi di handphonenya. Kalian ini siapanya? Kita ini teman-teman sekampungnya, Pak. Kebetulan sekali kalau kalian ini adalah teman-temannya, kata penjaga basecamp, dan mempersilahkan masuk ke dalam basecamp agar supaya enak ngobrolnya. Memang betul. 1 minggu yang lalu orang ini sempat registrasi di sini. Dan ini KTP-nya kan? Kami di sini dari pihak basecamp sangat khawatir sebab dia belum juga turun. Kami sudah melakukan pencarian 3 hari ini, tapi hasilnya nihil. Dan kami sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jadi dia belum turun, Pak? Tanya Dwi. Belum, Mas. Maka dari itu kami bingung. Sudah dicari dan tanya-tanya kepada para pendaki yang lain, tapi mereka bilang tidak ada. Saya malah mikirnya dia turun lewat jalur lain. Tapi saya punya keyakinan, Pak, kalau anak ini masih di atas. Mungkin dia mengalami sesuatu yang tidak diinginkan di atas sana. Sementara itu di atas sana, Edi sedang kebingungan mencari jalan keluar dari tempat itu. Tiba-tiba saja ada seekor burung yang tidak tahu entah dari mana asalnya. Burung itu berada tidak jauh dari posisi Edi berdiri saat itu. Burung itu tidak terbang, melainkan meloncat-loncat kecil saja. Apa ini suatu petunjuk ya? Ujar Edi dalam hati. Tanpa pikir panjang lagi, Edi pun mengikuti kemana arah burung itu meloncat. Terus dan terus mengikuti kemana arah burung itu pergi. Dan tidak lama, ternyata benar saja. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Edi pun kembali menemukan tempat di mana awalnya dia masuk ke dalam alas lali jiwa bersama Samsul. Tidak lama kemudian, dia pun menjumpai tendanya. Akan tetapi saat itu, kepala Edi sangat terasa pusing. Dia merasa sangat haus dan sangat kelaparan. Hingga saat dia melihat tendanya, dia pun sudah tidak mampu lagi berjalan dan ambruk di pinggiran sebuah jalan setelah keluar dari hutan. Tidak lama setelah itu, tubuh Edi ditemukan oleh rombongan pendaki lain. Setelah diperiksa, ternyata Edi masih hidup. Akhirnya rombongan pendaki itu berinisiatif untuk membawanya turun. Beruntung saja para pendaki itu registrasi sama dengan Edi, yaitu di basecamp Tretes. Mereka lalu membuat tandu dengan alat seadanya dan membawa Edi turun ke basecamp. Saat itu waktu sudah menunjukkan 12:30 siang. Singkat cerita, sore harinya sekitar pukul 5 atau hampir mendekati maghrib, Rian dan teman-teman yang lain yang sedang duduk di basecamp dikejutkan dari arah trek dengan rombongan orang yang memikul atau menandu seseorang. Wi, itu kayaknya orang digotong ya? Kata Rian.
Iya bener, sahut Dwi dan teman-teman yang lain segera melihat siapa yang digotong itu. Dengan perasaan yang campur aduk, mereka pun menunggu rombongan itu dengan rasa was-was dan cemas. Setelah ditunggu sekitar 10 menit, rombongan itu pun tiba di base camp. Lalu Rian dan yang lain langsung menghampiri para pendaki yang sedang menandu orang tersebut. Dwi dan yang lain pun langsung mendekati tubuh itu. Setelah penutup kepala dibuka, mereka sangat terkejut karena memang itu adalah orang yang mereka nantikan. Setelah mendapati temannya itu masih hidup, tentu mereka sangat merasa lega melihat keadaan Edi. Saat itu sekitar pukul 7 sore atau selepas maghrib, Edi masih berbaring di puskesmas setempat. Sementara teman-teman yang lain masih menunggu di ruang tunggu dan ada juga yang berada di luar puskesmas. Hingga akhirnya pada sekitar pukul 7:30 malam, Edi terbangun dari pingsannya. "Istighfar, Ed," kata Rian yang membuat Edi terkejut. "Loh, Yan, Dwi, kok kalian di sini?" kata Edi. Dia terkejut karena tiba-tiba saja teman-temannya berada di sampingnya. "Kamu itu, makanya kalau dibilangin jangan ngeyel. Orang jangan mendaki berdua malah maksa. Ya kayak gini kan jadinya," kata Dwi agak sedikit kesal karena Edi orangnya ngeyelan. "Aku ada di mana sekarang?" Di mana Samsul?" "Udah, kamu tenangin diri dulu. Kamu itu ditemukan pingsan, digotong sama pendaki lain dari atas. Untungnya masih hidup. Kalau udah mati, lunas utang-utangku," sahut Ali. "Enak aja, kan ada ahli warisnya." Udah, gak usah ngomong banyak dulu, biar cepat pulih." "Udah kok, aku gak ngerasa apa-apa, baik-baik aja. Cuman aku lapar." Kemudian Rian dan Dwi menyiapkan makanan untuk Edi yang memang sudah mereka siapkan sebelumnya. Singkatnya waktu terus berlalu hingga sekitar pukul 10 malam. Edi pun sudah diperbolehkan keluar dari puskesmas oleh pihak puskesmas tersebut. Dan ketika dalam perjalanan pulang, Edi kembali terkejut ketika teman-temannya bilang bahwa Edi telah melakukan pendakian selama seminggu, padahal yang dia rasakan baru semalam. "Apa? Seminggu? Seminggu gimana sih? Orang aku naik baru 1 malam kok. Semalam gundulmu. Coba cek HP kamu, tanggal berapa sekarang?" saut Yono. Ketika Edi melihat ke arah HP-nya, ternyata HP-nya ngedrop, belum sempat dicas. Yono pun memperlihatkan handphonenya dan di situ Edi agak tak percaya karena dia naik sekitar tanggal 3, sedangkan tanggal yang berada di HP Yono saat ini sudah menunjukkan tanggal 9. "Astagfirullahaladzim, kok bisa gitu ya? Cerita awalnya gimana sih? Kok bisa begini?" "Ya aku gak ingat, pokoknya aku naik sama Samsul. Udah gitu aja, cuma semalam kok." "Udahlah, habis ini kita pulang, bikin selamatan." Singkat cerita, pagi pun tiba dengan dipimpin oleh Edi yang paling depan karena memang dialah yang tahu rumah Samsul ada di mana. Dan dengan menggunakan sepeda motor, mereka beramai-ramai menuju rumah Samsul. Kebetulan rumah Samsul tidak beranjak jauh dari jalan utama, hingga keberadaannya pun mudah ditemui. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam dengan menggunakan sepeda motor, mereka telah sampai di kampung Samsul di daerah Pasuruan. Dan saat hendak memasuki gang ke rumah arah tempat Samsul tinggal, mereka pun heran karena di sana masih ada bendera kuning yang tertancap di pinggiran gang. Namun saat itu tidak terlalu dipikirkan oleh Edi dan teman-temannya. "Assalamualaikum," kata Edi ketika sudah berada di depan pintu rumah Samsul yang memang kebetulan tidak terkunci. Tidak lama setelah itu keluarlah seorang ibu-ibu yang tidak lain itu adalah ibu dari Samsul. "Waalaikumsalam. Masnya siapa ya? Kok kayaknya aku pernah lihat?" "Ah, ibu masa lupa? Aku dulu pernah kesini loh bu. Saya ini kan teman mendakinya Samsul bu." "Samsulnya ada nggak bu?" tanya Edi. Mendengar perkataan dari Edi, ibu itu pun terdiam sesaat karena tidak tahu harus ngomong apa pada mereka, bahwasanya anaknya sudah meninggal dunia. Lalu mereka berenam pun dipersilakan masuk ke dalam rumah Samsul. Di sana ibunya pun menyuguhi beberapa makanan kecil dan juga kopi di rumahnya. Setelah semuanya duduk santai, ibu Samsul pun kini ditemani oleh suaminya, yaitu ayah Samsul serta dengan adiknya.
Masnya ini temannya Samsul? Tanya ayah dari Samsul. Iya Pak, saya temannya Samsul. Kita semua ini teman pendakiannya. Oh gitu. Lah terus kalian kesini mau ketemu sama Samsul? Iya Pak, soalnya saya kemarin habis naik sama dia. Tapi pas begitu sampai atas, dia ninggalin saya Pak. Habis itu saya cari-cari kesana kemari, gak ada juga. Ya saya mutusin untuk turun sendiri karena takut kemalaman, kata Edi. Kemarin kapan Mas? Saut ibunya. Tepatnya sih bukan kemarin Pak, Bu. Kurang lebih kami naik bersama itu tanggal 3. Dan sekarang kan udah tanggal 9 ya. Artinya udah semingguan lah. Tanggal 3? Tanya ayah Samsul sambil kebingungan. Dan terlihat ibunya Samsul meneteskan air mata. Memang betul, kurang lebih tanggal 3 kemarin Samsul pernah ngomong sama ibu kalau dia ada janjian sama orang naik ke Gunung Arjuna. Dia juga sudah membeli beberapa makan ringan dan tasnya juga sudah disiapkan. Tetapi malamnya dia ikut trek motor dan kecelakaan nak. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit. Anak saya sudah meninggal sekarang, kata ibu Samsul diiringi derai air mata yang membasahi pipi. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Edi, dan dia pun lemas sejadi-jadinya. Lalu kemudian Edi menceritakan tentang pengalamannya dari mulai bertemu hingga dia sudah berada di base camp. Mendengar cerita dari Edi, ibu dan ayah Samsul merasa heran. Akan tetapi mau bagaimana lagi, sesuatu sudah terlanjur terjadi. Setelah selesai berbincang-bincang, Edi dan teman-temannya berziarah ke makam Samsul. Mereka berenam setelah itu berpamitan kepada orang tua Samsul untuk pulang ke Surabaya, tempat kerjaan mereka. Hati Edi pun masih dirundung rasa tak bisa terlupa ketika pendakian kemarin. Dia terus terbayang-bayang wajah temannya. Akan tetapi setelah dipikir-pikir secara nalar dan secara normal tentang segala hal yang terjadi, Edi pun menyimpulkan kalau orang yang bersamanya itu memang benar bukan Samsul, melainkan adalah jin yang menyerupai wajah Samsul. Singkatnya mereka pun telah sampai di Surabaya di sore harinya. Kemudian keesokan harinya mereka melakukan pekerjaan seperti biasanya. Edi pun saat itu langsung ikut bekerja. Setelah semalam sebelumnya, Edi ditanggap oleh teman-temannya untuk bercerita tentang pengalaman pendakiannya ke Gunung Arjuna. Dan tampaknya Edi ini memang sangat akrab dengan kejadian-kejadian di luar nalar, bahkan sampai di masa depannya. Baiklah, itu dia cerita yang saya sajikan untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Semoga bisa langsung pada tidur ya setelah saya membacakan cerita ini. Cerita tentang pengalaman Edi mendaki bersama arwah atau mungkin jin ya yang mengerjainya di atas Gunung Arjuna. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah meramaikan menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Terima kasih juga yang sudah like dan share video ini. Apalagi yang udah subscribe channel ini, baik yang udah lama maupun yang baru-baru ini. Terima kasih atas support kalian. Ya sudah, episode kali ini kita cukupkan. Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat beristirahat ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.